Every time I pull my hair with any outfit, that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are real. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan syarat sah salat. Syarat sah salat ada 5. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, berada di tempat yang suci. Yang keempat, telah masuk waktu salat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Yang pertama, dalam Islam ada 2 jenis hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil misalnya urin dan kotoran yang tertinggal di dubur. Begitu juga dengan hilangnya kesadaran akibat pingsan, mabuk, dan lainnya. Sementara hadas besar adalah keluarnya air mani usai berhubungan intim, keluar darah baik karena haid maupun nifas. Maka dari itu sebelum sholat pastikan diri telah suci dari segala hadas dan najis. Untuk memastikan bahwa seorang muslim sudah suci yaitu dengan cara melakukan mandi wajib. Yang kedua, seorang muslim juga perlu menutup aurat ketika hendak melaksanakan sholat. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, sedangkan aurat laki-laki dari pusar hingga lutut. Yang ketiga, seorang muslim juga perlu memastikan berada di tempat yang suci ketika hendak melaksanakan sholat. Jangan sampai berada di tempat yang kotor dan penuh kemaksiatan. Selanjutnya yaitu sholat 5 waktu memiliki waktu-waktu yang khusus yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sholat tidak diterima apabila dilakukan sebelum waktunya. Dan yang terakhir adalah sholat harus dikerjakan dengan menghadap ke arah kiblat. Perintah ini termaktub dalam Al-Quran, tujuannya agar muslim melakukan sholat sesuai keimanannya, yaitu arah kiblatnya adalah Ka'bah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu rukun wudhu. Rukun wudhu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir kita harus tertib. Penjelasan yang pertama yaitu niat. Niat adalah tujuan yang ada di dalam hati saat akan berwudu, yaitu untuk menghilangkan hadas kecil dan mendekatkan diri kepada Allah. Niat ini tidak perlu diucapkan dengan lisan, cukup di dalam hati saja. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Wajah yang harus dibasuh meliputi dari tempat tumbuhnya rambut di dahi hingga di dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Termasuk dalam membasuh muka adalah berkumur-kumur dan menghirupkan air ke dalam hidung. Yang ketiga yaitu membasuh tangan hingga siku. Tangan kanan dan kiri harus dibasuh hingga siku. Membasuh tangan harus dimulai dari ujung jari hingga siku, memastikan seluruh bagian tangan terkena air. Yang keempat yaitu mengusap kepala. Dilakukan dengan membasahi tangan dengan air dan kemudian mengusap kepala. Tidak perlu mengusap seluruh kepala, cukup sebagian saja, seperti bagian depan atau atas kepala. Yang selanjutnya yaitu membasuh kaki. Kaki kanan dan kaki kiri harus dibasuh hingga mata kaki. Membasuh kaki harus dimulai dari ujung jari kaki hingga ke mata kaki, dan memastikan seluruh bagian kaki terkena air hingga merata. Yang terakhir yaitu tertib. Rukun-rukun wudhu harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan yang diajarkan. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf, semoga bermanfaat.